Assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube channelku. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kesadaran beragama. Tapi sebelum itu kita harus ketahui apa tuh perkembangan kesadaran beragama. Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang mempunyai arti insaf, yakni merasa tahu dan mengerti. Kesadaran berarti keadaan tahu, mengerti, dan merasa ataupun keinsafan. Arti kesadaran yang dimaksudkan di sini adalah keadaan tahu, ingin, ingat, dan merasa ataupun keinsafan atas sendirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kata beragama berasal dari kata dasar agama. Agama berarti kepercayaan kepada kewajiban yang bertalian dan kepercayaan itu misalnya Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sedangkan kata beragama berarti memeluk atau menjalankan agama, beribadah kepada agama di sepanjang hidupnya. Jadi pengertian kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang seluruh fungsi jiwa dan raga manusia. Maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek efektif, kognitif, dan motif. Aspek efektif dan kognitif terlihat di dalam pengalaman ketuhanan, rasa keagamaan, dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif terlihat pada keimanan dan kepercayaan, sedangkan aspek-aspek motorik terlihat pada perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. Aspek-aspek kesadaran beragama. Yang pertama, kesadaran pemuja atau pengalaman spiritual. Pemuja adalah suatu ungkapan perasaan, sikap, dan hubungan menurut Malinowski sebagai yang dikutip oleh Thomas V. Ondor bahwa perasaan, sikap, dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam diri sendiri. Mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan, sedangkan pengalaman spiritual mempunyai nilai misteri yang terkait dalam diri sendiri sehingga kita tidak dapat menelarkan secara penuh. B. Hubungan sosial. Teori posisional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik penting, yakni transendensi pengalaman sehari-hari dalam lingkungan alam, dan manusia pun membutuhkan sesuatu yang mentransendensi pengalaman untuk kelestarian hidupnya. C. Pengalaman dan pengetahuan. Menurut Robert W. Capps bahwa kebenaran harus ditemukan bukan hanya melalui argumen logis dan teoritis, tetapi melalui pengamatan atas pengalaman. Maka jalan lapang menuju ke kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang. Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dapat dari pengalaman hingga proses kesadaran seperti ini adalah adanya pemindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen. D. Eksperimen. Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme. Kemiripan itu
terletak pada usaha untuk mengalami arti melalui pengamatan atau observasi dan penguraian perilaku secara teliti. 2. Dimensi keagamaan. Menurut Glock dan Stark, keagamaan dikutip oleh Jalaluddin Rahmat bahwa mereka telah membagi dimensi keagamaan menjadi 5 bagian, yaitu dimensi ideologi, dimensi ritualistik, dimensi eksperensial, dimensi intelektual, dan dimensi konsekuensial. A. Dimensi ideologi, bagian dari keagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling besar. Inilah yang membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Ada 3 kategori kepercayaan. Pertama, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, yaitu percaya adanya Tuhan dan utusannya dalam agamanya. Yang kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan ilahi dalam penciptaan manusia. Yang ketiga, kepercayaan berkaitan dengan secara terbaik untuk melaksanakan tujuan ilahi tersebut. Seperti orang Islam harus percaya bahwa untuk beramal soleh mereka harus melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghidmatan kepada sesama manusia. Yang B, dimensi ritualistik adalah dimensi keagamaan yang berkaitan dengan sejumlah perilaku. Yang dimaksud dengan perilaku di sini bukan perilaku untuk pengaruh keimanan seseorang, melainkan mengacu pada perilaku yang khusus ditetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah, pembaptian, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari yang suci. Seperti ritualis dalam agama Islam adalah menjalankan sholat dengan menghadap kiblat seperti rukun dan sujud. C. Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau dalam psikologi dapat dikatakan dengan religious experience. Pengalaman keagamaan ini bisa saja terjadi saat moderat, seperti kekhususan dalam menjalankan sholat untuk agama Islam. D. Dimensi intelektual. Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Ilmu fikih dalam Islam menghimpun informasi tentang fatwa ulama berkenaan dalam ritus keagamaan, sikap orang dalam menerima atau menilai. Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan secara khusus ditetapkan agama, atau seperti dalam dimensi ritualistik. Inilah efek ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Efek agama ini bisa jadi positif atau negatif, baik pada tingkat profesional maupun sosial.